Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari komen atau request yang pertama. Yang pertama adalah dari Johan Julianus. Semoga saya dapat kerjaan banyak karena 3 bulan belum ada kerjaan yang dirasakan. Ada kelebihannya, semoga ramalan ini benar. Saya tunggu 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan belum ada jawaban. Mudah-mudahan mendapat jawaban yang baik. Oke, semoga memang di bulan ini sudah mulai ada jalan ya. Kemudian dari Titi Ratnalov. Mas, apakah 2021 aku bisa merit? Thank you masku yang baik. Oke, kita akan baca sama-sama. Apakah di tahun 2021 aku akan menikah? Fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Tanyakan dalam hati, apakah di tahun 2021 aku akan menikah? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah di tahun 2021 aku akan menikah? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah akan menikah di tahun 2021? Kartu Knight of Pentacles sebenarnya menyimpulkan kondisi tidak bergerak atau masih stuck. Kalau kita lihat di sini, kudanya tidak melangkah. Di beberapa Knight yang lain ada simbol langkah, tapi di sini belum melangkah. Jadi untuk menikah di 2021 mungkin masih belum. Andaikan kita punya pasangan dan hubungannya memang udah dekat dan berharap menikah, di 2021 malah masih sedikit jalan di tempat. Bahkan mungkin saja jika memang kejar pernikahan di tahun ini masih jauh lebih baik daripada tahun 2021 untuk yang pilih kartu yang paling kiri ya. Di tahun 2021 banyak penundaan dan tidak bergerak ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jika kita memang mau close masa lalu, nggak bawa-bawa masa lalu, kesempatan menikah di 2021 itu cukup besar. Jadi untuk para sahabat yang memilih kartu tengah, apakah ada pernikahan di 2021, ini bisa terjadi selama kita nggak bawa-bawa masa lalu ya, kita udah profesional close masa lalu kita. Ini yang pilih kartu yang paling kiri, mohon maaf yang paling kanan, yang ini lebih ke arah di tahun 2021, habiskan lebih banyak waktu untuk keluarga. Untuk yang belum menikah dan berencana menikah, ini juga suatu kondisi yang baik untuk membangun sebuah keluarga. Biarpun kartu tongkat, mohon maaf kartu koin dan kartu cup, secara general ke arah jawaban tidak, tapi untuk pernikahan dan membangun keluarga ini menjadi jawaban iya ya. Dua ini iya, yang ini tidak ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari I trust myself, survive from whatever come. Oke, Nelahi nomor 1, kedua benar, nomor 1 oke. Ya ampun mas, itu readingan Anda beberapa bulan lalu baru malam ini masuk di timeline saya setelah saya saat ini menjalani proses hipnoterapi dari kelakuan biadab dia. Dan aneh, sedang mas kocok kartu itu, tapi kayaknya intuisi saya sudah merasa untuk pilih nomor yang mana dan sumpah itu semuanya benar. Apakah ibu penuntun yang saya katakan itu semuanya benar mas? Oke, terima kasih, semoga bisa membantu bacaannya. Kemudian dari Tuti Ufiati, apakah hubungan ini akan berlanjut? Apakah akan menggantung? Sampai kapan? Oke, apakah hubungan ini akan berlanjut atau menggantung? Sampai kapan ya pertanyaannya? Sekarang fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati. Apakah hubungan ini akan berlanjut atau akan menggantung? Sampai kapan? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah hubungan ini akan berlanjut ataukah akan menggantung? Sampai kapan? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah akan menggantung atau akan berlanjut? Kita akan lihat. Six of Swords sebenarnya simbol yang positif, suatu pergerakan ke depan ke arah yang positif, hubungannya akan berlanjut ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini masih akan cukup banyak problem. Kalau kita nggak mau bekerja sama, hubungannya akan gantung. Tapi kalau bisa saling rangkul, nggak adu prinsip, masih ada pergerakan dan bisa berlanjut. Tapi kalau udah prinsip nggak cocok, nggak ada salahnya dengan sama-sama move on ya. Berapa lama kalau emang mau move on, sesegera mungkin selesaikan konfliknya dan jalan masing-masing. Tapi kalau mau dilanjutkan, saling rangkul, ini masih bisa jalan ya. Ini pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah hubungannya akan jalan, cuma jalannya pelan banget. Dalam artian kalau kita mau cepat-cepat, ini bukan pilihan hubungan yang oke. Karena ini hubungannya jalannya pelan. Tapi kalau kita mau sabar ya ini akan bergerak tapi perlahan ya. Tapi dia nggak gantung, bergerak tapi pelan. Oke, tarotku lanjutkan kembali.
Selanjutnya adalah dari Yeti Tias. Terima kasih readingnya, terima kasih kembali. Kemudian dari Nur Laila, di bulan ini bebas bunga tarotku, sebab COVID juga oke. Kemudian siapa jodohku di masa depan? Request dari Naila Raka. Kita akan baca sama-sama. Fokus ke diri sekarang, tanyakan dalam hati siapa jodohku di masa depan. Sekali lagi tanyakan dalam hati siapa jodohku di masa depan. Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, siapa jodohku di masa depan, kita akan lihat sama-sama. Ini lebih ke arah seseorang yang berasal dari tempat yang sama dengan kita, ingin melangkah pergi jauh atau ingin melakukan perjalanan yang jauh, tapi akhirnya nggak jadi, masih satu tempat sama kita dan berasal dari tempat yang sama. Dia adalah orang yang mungkin menawarkan hubungan dan menjadi jodohku di masa depan. Ciri-cirinya usianya sama atau lebih muda dan warna kulitnya cerah ya. Ini pilih kartu tengah. Ini lebih ke arah orang yang berada dekat denganku. Kartu The World berbicara tentang kehidupan sehari-hari orang yang berada di sekeliling kita. Jadi jodoh kita bukan orang yang jauh, tapi orang yang berada dekat dengan kita, bahkan banyak mengalami pengalaman hidup bersama. Ya, ini pilih kartu yang paling kanan. Yang ini lebih ke arah usianya sama atau lebih muda, warna kulit sedikit gelap. Dia adalah orang yang bisa jadi memiliki status sosial cukup tinggi dan berasal dari tempat yang sama dengan kita. Warna kulitnya sedikit gelap, usianya sama atau lebih muda ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Tarot Tejeng Rani, pertama Senpai ini tarotku. Oke, terima kasih. Kemudian dari Lili Mama, kapan indera keenam terbuka? Mungkin tarotku jawab sekilas tentang indera keenam ya. Indera keenam atau disebut sixth sense itu sebenarnya ada 4 jenis. Clairvoyant, kemampuan melihat, clairaudience, kemampuan mendengarkan, clairsentient, kemampuan merasakan, dan claircognizant, kemampuan memahami. Nah, rata-rata saat kita lahir itu umumnya satu sixth sense kita sudah dominan, tapi bisa lebih dari satu. Nah, jika kita kaitkan dengan pertanyaan kapan terbuka, sebenarnya sejak kita lahir sixth sense itu udah terbuka ya. Hanya saja biasanya dominan salah satu, tapi bisa lebih dari satu ya. Tapi semua manusia sixth sense-nya pasti sudah terbuka. Kemudian dari Alice Gunawan, pilih paling kiri. Terima kasih Kak, pembacaannya sangat memuaskan. Terima kasih untuk Kak Alice. Kemudian dari Alice Gunawan kembali, Kak bisa reading, apakah dari pihak keluargaku sudah menganggap saya dan gebetan saya jadi pasangan ataukah masih ragu? Dari pihak keluargaku, oke. Fokus ke diri. Fokus ke diri, kemudian sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah keluargaku sudah menganggap si dia sebagai pasangan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah keluargaku sudah menganggap si dia sebagai pasanganku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dari pihak keluargaku sudah menganggap si dia sebagai pasanganku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Apakah keluargaku sudah menganggap dia sebagai pasanganku? Kartu King of Pentacle, khususnya dari figur ayah atau sosok laki-laki yang usia sama atau lebih tua, ini sudah menganggap dia sebagai pasangan ya. Yang lainnya mungkin masih belum 100% yakin, tapi yang dari figur ayah atau kakak laki-laki ini sudah menganggap dia sebagai pasangan. Yang pilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah jawaban tidak, karena di sini sebenarnya dia masih melihat secara nyata benar-benar nggak si gebetan kita ini selalu bersama kita. Nah, tapi jika kita bisa menunjukkan dia selalu bersama kita dan bisa membuat hidup kita ke arah yang baik, ini bisa jadi iya. Namun jika malah dekat dengan dia, hidup kita jadi berantakan, ini murni ke arah tidak ya, karena di sini simbol adalah memilih pilihan yang tepat. Memilih pilihan yang tepat, kalau itu membuat kita lebih baik akan jadi iya, kalau enggak ini akan dominan ke arah tidak ya. Ini pilih kartu yang paling kanan. Ya ini jika kita mau bersabar, sebenarnya keluarga lebih menganggap ke arah iya, hanya saja butuh proses. Saat ini masih ada sedikit ragu, tapi ke depan nanti akan makin yakin bahwa dia memang pasangan kita ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah
dari Virgo 88, request lagi karena nggak dibacain apakah dia akan jadi mualaf atau tidak. Oke, kita akan baca sama-sama. Fokus ya, bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati apakah dia akan jadi mualaf atau tidak. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apakah dia akan jadi mualaf atau tidak. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri apakah akan jadi mualaf atau tidak? Yang ini lebih ke arah iya, tapi tidak sekarang, nanti ke depan dia akan jadi mualaf ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah kartu Death ini simbol transformasi atau perubahan, yang ini juga menandakan sebuah perubahan yang sangat besar terjadi, yang lebih ke arah jawaban iya, dia akan jadi mualaf. Sedangkan yang ini, biarpun kita ragu atau khawatir dia nggak jadi mualaf, tapi yang ini juga lebih ke arah jawaban iya. Jadi tiga-tiganya mualaf ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Serena Angel. Sore Kak Tarotku request, apakah dia setelah selesai urusannya, apakah dia akan lanjutkan komitmen dulu yang akan menikahiku tahun ini atau tahun depan di bulan apa Kak? Terima kasih banyak atas sedingannya, semoga sehat selalu. Oke, apakah setelah urusannya selesai dia akan melanjutkan komitmennya untuk menikahiku? Fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah setelah urusannya selesai dia akan melanjutkan komitmen untuk menikahiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah setelah urusannya selesai, dia akan melanjutkan komitmen untuk menikahiku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah setelah urusannya selesai, dia akan lanjutkan komitmen untuk menikahiku? Ya, ini lebih ke arah iya, hanya saja harus sangat sabar karena yang harus diselesaikan problemnya cukup banyak ya. Jika dikaitkan dengan tahun ini atau tahun depan, ini masih cukup lama. Mungkin paling cepat tahun depan, tapi yang pasti ini prosesnya masih panjang, tapi dia akan melanjutkan komitmen untuk menikahi ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah tidak, karena ini simbol tidak bergerak, tidak berjalan, Knight of Pentacle ya. Yang sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah tergantung pengorbanannya. Jika kita mau berkorban banyak untuk dia, mau bersabar, mau melakukan yang terbaik, mau mensupport dia, kemungkinan menikahnya ada. Namun jika itu tidak dilakukan, kemungkinan juga menjadi tidak ya. Karena kartu Hangman tergantung pengorbanan yang dilakukan. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Jemis. Semoga semangat terus. Request lagi tarotku, apakah dia cinta sejatiku dan apa yang harus aku pertahankan. Oke. Fokus ya, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia cinta sejatiku dan harus aku pertahankan? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia cinta sejatiku dan harus aku pertahankan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah dia cinta sejatiku dan harus aku pertahankan? Ini lebih ke arah iya, jawaban iya. Kartu Wand dan kartu Sword lebih ngarah ke arah jawaban iya, biarpun mungkin ujungnya hubungan ini masih belum bisa kita pastikan jelas, tetapi yang ini lebih ke arah pertahankan karena dia bisa jadi cinta sejati kita ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jika kamu dan dia bisa saling berbagi perasaan, silahkan dipertahankan. Walaupun kartu Cup dan Koin sebenarnya ngarah ke arah jawaban tidak, tapi untuk Six of Cup ini ke arah berbagi perasaan dan ini bisa menjadi ke arah cinta sejati ya. Ini yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini juga ke arah iya, karena dia bisa bersama-sama melangkah ke depan dalam kehidupanmu. Jadi yang ini ke arah iya, yang ini iya, yang ini juga iya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Amini Sinaga, Gemini hadir, oke. Terima kasih. Kemudian dari Sarina Ayuvi, request Kak, orang lama sama orang baru lebih tulus yang mana? Terima kasih. Oke. Orang lama dan orang baru, mana yang lebih tulus ya? Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati. Orang lama dan orang baru, mana yang lebih tulus? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, orang lama dan orang baru, mana yang lebih tulus?
Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, mana yang lebih tulus? Di kartu The Sun ini sebenarnya menyimpulkan untuk menoleh ke arah kanan atau ke depan, berarti orang yang dikenal lebih belakangan, berarti ini ke arah orang baru yang lebih tulus ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah menoleh ke masa lalu terhadap hal-hal yang lama, berarti yang ini orang lama yang lebih tulus, sedangkan yang ini adalah dua-duanya punya sisi tulus ya, baik orang lama ataupun orang baru, kedua-duanya tulus. Dan kita bisa lihat dari sikap mereka akan kelihatan jelas ya, tapi dua-duanya punya kemungkinan tulus ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Metro Love. Saya tarotku request lagi dong. Apakah saya menikah dengan dia yang dari luar negeri di bulan Desember ini? Terima kasih sebelumnya. Fokus ya. Pertanyaannya adalah apakah saya akan menikah dengan dia di bulan Desember ini? Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya menikah dengan dia di bulan Desember ini? Sekali lagi, apakah saya akan menikah dengan dia di bulan Desember ini? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah akan menikah di bulan Desember ini? Ini lebih ke arah jika kita mau memilih, sebenarnya ada beberapa pilihan. Jika kita mau memilih dia dan serius sama dia, peluang menikahnya ada ya di bulan Desember ini. Sedangkan ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah pikirkan dengan bijaksana, bukan tentang menikah atau nggak menikah. Apakah dia pilihan yang bijak? Jika memang tidak, jangan dipaksakan, karena pernikahan bukan hanya sekedar aku mengejar cepat menikah, tapi adalah komitmen seumur hidup kalian. Jadi pertimbangkan baik-baik. Peluangnya ada, tapi pertimbangkan baik-baik, tidak 100% tapi ada peluang ya. Sedangkan yang ini, yang memilih kartu yang paling kanan, ini lebih ke arah kontrolnya di tangan kita. Jika kita push untuk menikah, kemungkinan besar menikahnya ada. Tetapi jika memang kita tidak memaksakan untuk menikah atau memfokuskan menikah, yang ini menjadi tidak. Karena kontrol raja adalah kontrol asli berada di tangan kita. Menikah atau tidak, itu sepenuhnya ada di tangan kita ya. Cuma dua ini benar-benar pertimbangkan baik-baik ya. Jangan hanya karena ingin segera menikah dan kita push untuk menikah. Pertimbangkan benar-benar ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Lovin Wijaya. Request kak, pacarku tulus atau hanya modus? Oke. Fokus ya. Bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau hanya modus? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau hanya modus? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. Oke. Sekarang ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah dia tulus atau modus? Ini jika kita mau bersabar, sebenarnya dia tulus, hanya saja memang harus sangat bersabar di hubungan ini ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah tulus, bahkan dia bisa menuntun kita, mengarahkan kita ke arah yang semakin baik dalam hidup ya. Ini pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah tulus, karena buat dia, suatu hubungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan membangun sebuah keluarga, bukan hanya sekedar have fun ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Fitria. Terima kasih banyak kak sudah dibacakan. Maaf, request lagi. Mengapa dia sekarang sedikit berubah? Apakah dia marah atau ada hal lain yang dia sembunyikan dariku yang aku tidak tahu? Fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati apakah dia marah atau ada yang dia sembunyikan. Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia marah atau ada yang dia sembunyikan? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Yang ini lebih ke arah bukan ada hal yang disembunyikan,
Tetapi ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan prinsip dia. Nah, di sini sangat baik berkomunikasi dan satukan prinsip kalian lagi. Karena di Page of One sebenarnya kartu bisa melangkah sama-sama ke depan, hanya saja prinsip harus disatukan. Dia nggak marah, dia nggak menyembunyikan sesuatu, hanya saja ada beberapa hal dari kita yang nggak satu prinsip sama dia ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah bersikaplah bijaksana. Bisa jadi ada beberapa hal di masa lalu yang membuat dia ngerasa nggak nyaman. Ini lebih ke arah dia sudah tidak marah, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin membuat dia nggak nyaman, yang membuat sikap dia berubah. Tapi untuk amarah dia udah reda marahnya ya. Yang ini karena ada beberapa hal yang mengganggu pikirannya dan bisa saja ini adalah hal yang dia sembunyikan ya. Ini bisa jadi ada hal yang dia sembunyikan sehingga dia sikapnya berubah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Ika Nuraini. Cancer hadir, terima kasih. Dari Agus Ahmad, kapan live? Oke, terima kasih. Kemudian dari Kak Revalia Novatika, terima kasih readingnya, terima kasih. Kemudian dari Kak Siti Aisyah, Assalamualaikum, selamat sore Kak Tarotku, semoga semakin berkembang channelnya. Mau request, apakah Siti berjodoh nantinya dengan kenalan aku inisial F? Makasih sebelumnya. Oke, fokus ya. Bayangkan si dia, siapapun bisa ikuti reading ini, cukup fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia berjodoh? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia berjodoh? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri, apakah aku berjodoh dengan dia? Kartu King Oxford, lebih karena jawaban iya ya. Menoleh ke masa sekarang, di saat ini dia adalah jodohmu, tapi tidak menjamin ke depan nanti dia akan selalu jadi jodohmu. Karena itu jagalah hubungannya yang baik mulai sekarang ya. Ini pilih kartu tengah, yang ini lebih karena iya, biarpun ada beberapa hal yang sebaiknya kalian perbaiki, terhubung dengan masa lalu kalian masing-masing, dia adalah bagian dari, dia adalah jodohmu, tapi problem masa lalumu dengan masa lalumu dan dia dengan masa lalunya sebaiknya diberesin ya. Ini pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih karena jawaban iya, dan dia adalah pasangan yang bisa kamu ajak melangkah ke depan bersama dalam hidupmu. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Sukeni Rani. Aku pilih nomor 1. Oke, terima kasih. Oke, untuk readingannya sudah tarotku bacakan. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.